Terima kasih Anda kembali di Newsline. Pemirsa, Polri berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pesta demokrasi yakni pemilu 2024. Bahkan pimpinan Polri juga mengancam dengan sanksi tegas bagi personil yang melanggar aturan. Polri juga secara intensif melakukan sosialisasi kepada personil melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki guna terhindar dari sikap yang tidak netral. Nah, terkait dengan sikap netralitas di tubuh Polri ini, kita akan membahasnya langsung pada siang ini. Sudah hadir di Studio 1 Metro TV, Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi Divisi Propam Polri, Brigjen Pol Agus Wijayanto, dan juga dari Kompolnas ada Pak Albertus Wahyu Rudanto. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Salam sehat? Baik. Baik, kita akan membahas topik yang sangat sensitif nih sebenarnya, mengingat ini tengah tahun pemilu ya, lagi jalan perhelatan untuk pemilu 2024. Salah satu isu yang paling sering disinggung saat ini di ruang media sosial adalah terkait dengan netralitas dari TNI Polri dan juga ASN. Khusus untuk Polri sendiri, saya penasaran nih Pak Agus, mungkin bisa disampaikan kepada kami, bagaimana sebenarnya strategi dari Divpropam Polri untuk menjamin netralitas dari anggota Polri dan juga ASN Polri dalam gelaran pemilu 2024? Baik, terima kasih. Bahwa untuk sebelum masuk ke strategi, memang sudah ada arahan Bapak Kapolri netral. Tentunya Bapak Kapolri juga ada undang-undang yang memang mengatur tentang kepolisian. Itu pasal 28 ayat 1, ayat 2, bahwa polisi harus netral, tidak melibatkan dalam kegiatan politik. Oleh karena itu kita di Propam Polri, sesuai arahan Bapak Kadipropam, sebelum masuk ke sana kita ada preemptif, preventif, represif, dan kerjasama. Salah satunya adalah preemptif. Preemptif ini adalah untuk ke dalam dulu, personil Propam. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua yang beragama, hari-hari agama Islam melaksanakan ini, kegiatan ini, itu sudah ada. Kemudian Nasrani juga yang lain. Sehingga yang pertama adalah peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang berikutnya adalah kita keteladanan pimpinan. Keteladanan pimpinan itu dari unit terkecil, kalau di Mabes itu ada Kanit, ada Kasubag, berikutnya dan sebagainya, dari keteladanan pimpinan itu diperlukan. Ini untuk ke dalam internal Propam dulu. Berikutnya pembekalan, pengarahan tentang disiplin dan etika Polri. Itu terus, kemudian membuat petunjuk arahan ke jajaran. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, selain ada undang-undang, ada peraturan Perpol yang mengatakan wajib dan dilarang, itu kita berikan curah lagi. Baru setelah itu, ini preventif, mengutamakan keteladanan. Ini preventifnya, kita adalah melakukan deteksi dini. Di Divpropam Polri itu ada namanya Biro Paminal. Kalau di Polda namanya adalah Subdit Paminal. Kemudian di Polres juga ada. Itu tugasnya adalah pengamanan internal Polri. Sehingga kita melaksanakan penyelidikan deteksi dini terkait dengan netralitas khususnya. Berikutnya kita ada patroli cyber. Patroli cyber, kita monitoring patroli, ada perkembangan apa hari ini, itu ada. Itu kita monitoring. Berikutnya juga kegiatan preventifnya adalah bahwa tahapan pemilu ini kita ada Propam melekat di situ. Melakukan pengawasan. Berikutnya setelah tahapannya ada, kita mengamankan, baru tahap represif. Jika ditemukan ada kegiatan itu, kita ada tim yang dibentuk dengan dari Mabes ada, sprint dengan Pak Kadipropam, tim khusus untuk penanganan netralitas. Itu ada dari Biro Paminal, Biro Propos, Biro Waprov, untuk kita menindaklanjuti represif. Termasuk di Polda juga begitu. Jadi ke dalam dulu dilihat, baru ada penanganan lanjutan seperti langkah represif ya Pak. Tapi untuk keluarga, kan ada tentu saja ada keluarga dari kepolisian, anggota polisi yang mungkin istrinya atau anaknya atau keluarga besarnya ikut dalam pemilu 2024. Nah ini bagaimana memastikan supaya si anggota Polri atau ASN ini tetap netral Pak? Ada aturannya nggak? Ada. Jadi terkait dengan keluarga, Bapak Kapolri sudah ada surat telegram Kapolri, itu nomor 1515 Desember itu, bahwa keluarga yang mendaftar, kan ada caleg mulai dari DPRD Kabupaten, Provinsi, sampai DPR RI juga ada, keluarga itu kita datakan. Sampai hari ini kurang lebih jumlahnya
Nah, tengok kalau data jangan sampai salah. Ya, berbahaya kalau salah. Iya, 1.300 lebih Oke. tentang data itu. 1.300 dari berbagai parpol. Itu kita datakan. Sehingga di situ sudah ada aturan bahwa polisi tidak boleh terlibat kegiatan politik praktis. Oleh karena itu ada rambu-rambu yang sudah kita berikan ke mereka. Dan mulai dari di Aceh ada misalnya di Bosek keluarganya ini dari Polres sudah dari si propamnya sana itu sudah mengawasi. Gitu. Sehingga polisi tidak digunakan alat untuk di situ. Oke, tidak ada penyalahgunaan. Tidak ada, apalagi menggunakan fasilitas. Iya. Apalagi seorang komandan misalnya Kapolsek memerintahkan anak buahnya mengikuti mengawal itu nggak boleh. Oke, Gitu. baik. Jadi rambu-rambunya sudah ada ya juga ya Pak terkait dengan hal itu. Nah, saya mau minta tanggapan dari Kompolnas, pandangan Kompolnas. Tadi sudah disinggung juga bahwa dari data yang dimiliki oleh Dikpropam kurang lebih ada 1.300 keluarga dari anggota kepolisian atau ASN Polri yang ikut dalam kontestasi pemilu 2024. Nah, sikap netral seperti apa sih Pak yang paling penting harus dijaga di tengah situasi seperti ini? Iya. Terima kasih Mas ya. Jadi Pak Agus sudah menjelaskan, Polri, anggota Polri tidak boleh berpolitik, itu tegas di dalam Undang-Undang Nomor 2 2002. Tetapi keluarganya kan boleh. Nah, lalu sekarang sedang diramaikan isu netralitas. Saya kira ini yang harus dipahami oleh publik. Polisi memang tidak boleh berpolitik, tetapi jangan lupa di dalam pemilu ini polisi bertanggung jawab keamanan pelaksanaan pemilu, sehingga tentu juga terlibat, tetapi keterlibatannya bukan dalam arti memberikan support kepada kekuatan politik, tetapi memberikan dukungan kepada KPU Bawaslu agar berjalan dengan lancar ya, karena PKPU itu menjelaskan termasuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 menegaskan sekali bahwa tugas polisi ada beberapa hal, ada paling tidak 4 poin, mulai menjaga capres-cawapres, kemudian menjaga kotak suara, kemudian mengamankan proses dan sebagainya, ada ketentuan itu. Sehingga netral menurut saya yang harus dilakukan oleh Polri adalah aturan dipatuhi, SOP dipatuhi, jangan menunjukkan keterlibatan secara langsung, baik dalam bentuk simbol, dalam bentuk tanda dan kegiatannya, tetapi tetap komitmen untuk menjaga agar pemilu lancar, karena tugas polisi itu yang terutama adalah menjaga nilai-nilai sipil. Salah satu nilai sipil itu adalah demokrasi. Salah satu implementasi demokrasi adalah election atau pemilu. Nah, polisi harus menjaga ini berjalan dengan baik, tentu dengan tupoksi yang sudah diatur tadi, sehingga ada telegram Kapolri, ada kemudian petunjuk teknis dari Propam, itu diikuti saja, saya kira sudah akan sesuai dengan tupoksinya. Ya. Baik, berarti aturan sebenarnya sudah cukup lengkap ya Pak, tetapi kita berbicara mengenai pemilu, apalagi zaman makin digital nih, ada ruang media sosial yang sangat masif pemberitaan tentang hal apapun bisa kita terima. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan netralitas di segmen berikutnya. Usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali di Newsline. Pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan. Tadi kita sudah singgung bahwa netralitas di tubuh Polri ini adalah harga mati. Tetapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa ada anggota dari keluarga kepolisian mungkin yang ikut berkontestasi dalam pemilu 2024. Nah, terkait dengan kontestasi dalam pemilu 2024, kita tidak bisa elakkan juga media sosial menjadi tempat yang paling sangat mungkin untuk melakukan kampanye, sosialisasi. Nah, sosial media ini dijaga seperti apa ya Pak? Untuk di Polri sendiri bagaimana memastikan bahwa walaupun ada keluarganya, walaupun ada mungkin kerabatnya, tetapi netralitas dari anggota Polri ini tetap dijaga di ruang media sosial. Seperti apa aturannya? Yang pertama kita harus tahu rambunya dulu. Rambu, aturan, undang-undang ada, perpol ada, kemudian memperjelas lagi kegiatan politik praktis itu dengan surat telegram Kapolri. Itu kita sudah buat surat telegram nomor 2407, ini di bulan Oktober, bahwa bagaimana yang dilarang dilakukan oleh polisi kaitannya dengan medsos. Misalnya saya bacakan karena terkait dengan materi harus dibaca. Bahwa ini 2407, ini pedoman perilaku netralitas anggota Polri dalam tahapan pemilu. Anggota Polri dilarang, saya baca yang kaitannya dengan medsos. Foto bersama paslon, dilarang foto selfie dengan pose yang berpotensi menuding keberpihakan Polri terhadap parpol. Kemudian mempromosikan, menanggapi, menyebarluaskan gambar foto paslon via media massa, media online, media sosial. Itu salah satunya itu. Termasuk juga
pose-pose foto dengan jari-jari itu, yang dulu kalau ada angkatan entah itu Bintara, Perwira itu kan ada angkatannya. Iya, betul. Itu yang mengarah ke sana kita nggak boleh. Oke, jadi foto tangan ini sangat dijaga ya Pak Betul, sekarang sangat ya, dijaga, pose-pose betul. tertentu tuh Betul. sangat dijaga. Saking sensitifnya begitu. Baik, lalu kalau untuk sanksi sendiri Pak, jika terbukti misalnya ada ditemukan foto beredar anggota Polri dengan pose-pose sensitif gitu Pak di sosial media, apa sanksinya? Tentunya kita akan klarifikasi dulu. Klarifikasi terhadap yang dikatakan pelanggaran itu. Dari mulai Polres itu sudah ada, Polda ada, Propam, kita akan klarifikasi betul kayak itu. Kemudian kita koordinasi dengan penyelenggara pemilu, pengawasnya itu Bawaslu. Apakah terkait itu. Kemudian yang pendumasnya juga kita klarifikasi. Kemudian dari klarifikasi itu kita misalnya ditemukan pelanggaran, dibikin karena LP. LP di Propam. Di Propam kemudian dibuat LP dan dilakukan penindakan. Bapak Kadif Propam sudah memberikan tenggang waktu dan kita sudah diskusikan untuk pelanggaran kode etik 14 hari sudah selesai. Untuk pelanggaran ASN 7 hari setelah LP sudah selesai. Ini yang kita lakukan untuk bahwa kita betul-betul serius penanganan tentang netralitas ini. Oke, jadi setiap ada temuan langsung di cross check, diperiksa dan dalam jangka waktu yang singkat harus sudah ada keputusannya ya Pak. Betul. Ya. Sanksi paling berat tadi itu bisa apa Pak berarti? PP 1 tahun Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri itu pasal 12 ayat 1. Itu kan salah satunya adalah pelanggaran kode etik. Kalau terkait dengan pemilu netralitas ini Perpol 7 tahun 2022 pasal 4 itu huruf H mengatur tentang netralitas. Itu wajib netral. Pasal 9-nya itu adalah DEF, tidak boleh berpolitik praktis, tidak mempunyai hak milih dan dipilih. Nah, itu tidak, ini sudah masuk di Perpol 7. Nanti akan dicontohkan di situ. Tapi sebelum masuk ke sana, kita ada mekanisme gelar perkara. Ini kategori ringan, sedang atau berat. Baru jadi berkas, baru sidang nanti. Yang terberat ya ada pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH ya Pak? Ya, yang terberat dari kode etik. Oke. Nah, saya akan minta tanggapan dari Kompolnas. Tadi kan sudah dipaparkan ada rangkaian pemeriksaan, kemudian sanksinya juga berjenjang sampai ada gelar perkara. Yang paling berat PTDH. Nah, apakah sanksi-sanksi yang sudah disusun ini akan bisa menimbulkan efek jerah sehingga disipliner di tubuh Polri ini bisa dijaga terus Pak menurut Pak? Jadi yang harus dipahami sejak awal, sekarang ini era digital. Kebiasaan untuk menggunakan perangkat digital itu sudah jadi budaya. Jadi semua melaksanakan. Sekarang ada ketentuan yang berlaku untuk anggota Polri dan keluarganya. Sudah diatur secara rigid. Itu harus dipatuhi. Sanksi itu kan dibuat agar aturan ini tidak dilanggar. Maka kalau aturan itu dilanggar, tentu sanksi ini harus dikenakan. Nah, bahasanya Pak Agus ini kena pasal lah. Nah, agar tidak kena pasal, ya harus dijelaskan. Tadi sudah ada levelnya, ringan, sedang, berat. Nah, kalau sampai berat, berarti dia sudah melakukan sanksi melakukan kesalahan yang sangat berat. Saya kira level ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga bagaimana indikator kejeraan itu pasti sudah diperhitungkan dengan matang. Jadi kalau kami dari Kompolnas melihat untuk menjadi PTDH itu prosesnya tetap panjang, ada gelar perkara dan ada kesempatan untuk banding. Nah, saya kira mekanisme ini sudah diatur sedemikian rupa, tetapi prinsipnya polisi harus konsekuen. Kalau memang tugasnya sebagai pelindung, pengayom, pelayan, ya lakukan itu dengan baik, lakukan itu dengan tulus sehingga pemilu ini berjalan dengan baik. Jadi jangan coba-cobalah daripada kena pasal ya. Betul, karena mekanisme sudah dibuat dengan sedemikian rupa ya Pak. Jadi diharapkan dapat ditaati juga oleh anggota Polri. Nah, berbicara tadi masih terkait dengan sosial media. Bagaimana caranya ketika masyarakat ingin melaporkan, ini kan butuh partisipasi masyarakat ya Pak, untuk dapat mewujudkan netralitas ini. Bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aduan atau laporan kepada Divpropam mungkin terkait dengan netralitas ASN yang mungkin ditemukan ataupun Polri yang ditemukan di berbagai daerah. Seperti apa caranya? Itu pun sudah ada aturan yang baku. Jadi Peraturan Kepolisian Nomor 9 tahun 2018 itu bagaimana kita ada tata cara pengaduan masyarakat. Itu bisa datang langsung atau dengan
tidak langsung. Yang datang langsung bisa langsung ketemu petugasnya, tapi yang tidak langsung bisa dengan surat atau bantuan elektronika. Ini ditangkap bahwa sesuai perintah Bapak Kapolri, karena kita ada pengguna WhatsApp di Indonesia, ini saat ini kalau lebih 112 juta. Jadi Bapak Kadipropam berkreasi membuat aplikasi WA Yanduan. Jadi masyarakat dengan mudah bisa langsung melaporkan itu kepada Propam Polri. Itu ada barcode, cukup dengan barcode atau nomornya langsung bisa WA di situ. Dan nanti setiap saat perkembangannya bisa ditanya di situ. Itu kita sudah siapkan itu. Baik, nah terkait dengan menggunakan teknologi menyampaikan laporan, kami juga sudah siapkan informasinya pemirsa, kita simak bersama-sama dan usai jeda yang satu ini, Newsline masih akan kembali tetap bersama kami. Presisi terus melakukan transformasi dan inovasi dalam teknologi sebagai wujud Polri yang responsif dan inovatif dalam melayani aduan masyarakat. Layanan WA Yanduan Propam Presisi memudahkan masyarakat membuat laporan melalui WA Chat dan memantau laporan secara interaktif di mana saja dan kapan saja. Sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan memastikan laporan akan ditangani secara optimal. Ini wujud komitmen Polri Presisi untuk melayani masyarakat hingga ke ujung negeri. Layanan WA Yanduan Propam Presisi adalah wujud nyata Polri dalam meningkatkan layanan publik. Salam presisi. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Newsline pemirsa. Pak, tadi kita sudah lihat bersama-sama pemanfaatan teknologi untuk mempercepat penyampaian laporan ataupun aduan terkait dengan netralitas dari anggota Polri ya Pak, di tengah situasi pemilu saat ini. Nah, apakah ini termasuk salah satu bagian dari terobosan di Propam Pak, terkait dengan masalah netralitas? Ini juga bagian terobosan di Propam untuk netralitas, sehingga aplikasi ini bisa dengan cepat diakses masyarakat, dengan mudah diakses, sehingga ada hal yang dirasa kurang atau keluhan terhadap Polri bisa masuk di situ. Dan bisa ditanyakan perkembangannya setiap saat. Responnya langsung diberikan dalam 24 jam atau seperti apa tim bekerja untuk hal ini? Jadi setelah verifikasi di WhatsApp tersebut, kemudian masuk dari situ pendumas atau pelapor lah di situ bisa bertanya, Pak gimana? Oke, sedang kita laksanakan klarifikasi, nanti kan tidak mungkin sehari seperti menggoreng tempe kan nggak bisa. Ini kita akan klarifikasi, perkembangannya akan disampaikan. Oke, tapi sudah pasti akan dilayani ya Pak setiap respon ataupun aduan. Nah, sekarang tadi kita sudah berbicara mengenai aturan, mekanisme. Saya mungkin ingin tahu Pak terkait dengan salah satu langkah konkret atau kasus nyata penanganan cepat yang dilakukan oleh Polri terkait dengan netralitas ini ada nggak sih Pak? Seperti apa? Ada. Misalnya sambil data kalau gitu. Sempat ramai di Polres Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Ini dengan cepat merespon dan Kabid Propam di Sultra langsung bergerak ke sana, memang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Dan sudah dijatuhin putusan hukuman pada tanggal 31 Oktober 2023. Ini kami katakan begitu bahwa kita merespon setiap perkembangan di lapangan dengan baik media sosial, media cetak, media massa pun kita patroli. Jika menemukan begitu langsung kita laksanakan klarifikasi. Oke, jadi ini sudah berjalan ya Pak. Sudah. Paling banyak berarti laporan dari masyarakat ya Pak? Dari masyarakat. Oke, baru langsung ditanganin. Betul. Oke. Betul. Nah, kalau dari Kompolnas sendiri sebagai salah satu lembaga yang juga bersinggungan dengan kepolisian, apakah Kompolnas sendiri juga selama ini menerima aduan Pak terkait dengan netralitas, menyampaikan dari masyarakat, menyampaikan kepada Kompolnas, dan langkahnya seperti apa? Iya, sesuai amanah undang-undang, posisi Kompolnas itu adalah pengawas fungsional Polri. Sehingga kami posisinya adalah pengawas eksternal. Nah, kami punya media untuk menerima laporan namanya SKM, Saran dan Keluhan Masyarakat. Itu ada satu kategori yaitu adalah penyalahgunaan kewenangan. Nah, untuk kasus-kasus yang dilakukan oleh teman-teman Polri yang dinilai oleh publik itu menyalahgunakan kewenangan seperti netralitas, itu bisa melapor ke kami dan kami kebiasaan kami akan selalu segera mungkin untuk melakukan pengecekan, klarifikasi. Kalau memang harus ada tindakan, kami akan memberikan rekomendasi. Apakah rekomendasinya itu harus
ada sidang kode etik, apakah kemudian harus ada teguran sebagainya, itu kami lakukan. Artinya publik punya hak untuk melaporkan tentang perilaku anggota Polri kepada Kompolnas apabila melihat ada penyalahgunaan kewenangan. Salah satunya adalah netralitas. Sehingga kami terbuka, dan kami punya namanya Des Pemilu, Mbak Soya. Jadi Kompolnas juga Des Pemilu, tugas kita memang mengawasi kinerja Polri sehingga agar efektivitas itu bisa benar-benar dijalankan. Ya tentu saja kalau ada laporan kami akan follow up. Sudah pasti itu. Beberapa sudah masuk ke kami, ada yang masuk laporan tapi tidak benar, langsung harus kita klarifikasi. Kalau yang benar langsung kita sampaikan ke dalam hal itu ke Propam, karena partner kami selain itu Asum adalah di Propam. Oh, berarti dari Kompolnas sendiri mempunyai tim ya Pak untuk meng-cross-check kebenaran informasi. Namanya Des Pemilu. Kami sekarang ini roadshow melakukan ke semua Polda, melakukan namanya Waspam Pemilu, pengawasan pengamanan pemilu. Nah, Polri sebagai pengaman pemilu bisa saja menyalahgunakan kewenangannya itu, sehingga tugas kami untuk dalam tanda petik mengingatkan dan menegur. Karena kita kan ingin Polri ini menjadi profesional dan mandiri, itu amanah undang-undang diberikan kepada Kompolnas ya. Oke, berarti sinergi antara Kompolnas dan di Propam Polri juga terus berjalan ya Pak terkait dengan netralitas. Jadi tidak hanya kalau tadi WA Yanduan kita siapkan, siapapun bisa masuk di situ, masyarakat khususnya. Kemudian juga di dalam itu ada, kalau di Polri itu ada pengawasan internal, ada dari Itwasum, ada dari Biro Wasidik Bareskrim, kita juga menerima dari situ. Kemudian dari pengawas eksternal, dari Kompolnas, dari Komnas HAM, dari Bawaslu nanti, ini juga kita bisa terima. Sehingga itu pun kita akan klarifikasi, kita hadirkan semua pihak yang ada di situ untuk menentukan apakah ini ada pelanggaran atau tidak. Oke, baik. Jadi sebenarnya terkait dengan netralitas ini, aturan mainnya sudah jelas dari awal hingga ke akhir, dari tingkat Mabes sampai dengan ke ASN ataupun Polri di daerah ya Pak ya. Betul. Jadi kita harapkan memang supaya netralitas ini tidak lagi ditawar, tapi ini sudah dengan harga mati. Nah, mungkin terakhir dari Pak Agus, ada yang ingin disampaikan kepada seluruh jajaran yang ada di tanah air yang untuk mengawal pemilu ini seperti apa Pak terkait dengan netralitas? Ya. Kalau kami sampaikan ini terkait dengan jajaran kepolisian, karena fungsi pengawas internal itu salah satunya adalah di Propam, sehingga apa yang sudah menjadi pedoman di situ dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Perpol 7 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perpol 7 Tahun 2022, ada surat telegram Kapolri, itu ada 4 terakhir itu juga sudah ada mulai dari berbagai selfie-selfian atau dengan jari, kemudian terkait dengan caleg, terkait dengan patroli dialogis, itu sudah ada arahan dalam tersebut untuk kita patuhi bersama. Oleh karena itu harapannya pemilu bisa berjalan dengan lancar, damai, karena juga harapannya pemilu itu adalah pestanya arahan Presiden kan begitu. Pemilu itu pestanya masyarakat, sehingga ya harus damai dan bahagia. Dan riang gembira. Betul. Baik, terima kasih Brigjen Pol Agus Wijayanto dan juga Pak Wahyu untuk waktunya bersama kami di Newsline. Dan demikianlah pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan pihak Polri terkait dengan netralitas dari aparat kepolisian dan juga ASN Polri di tengah tahun pemilu 2024. Akhir kata saya Soza Hutapaya mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.